Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Selamat datang, selamat belajar kimia. Materi pertama kita yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sebelum kita mengetahui hakikat ilmu kimia, yuk kita kenalan dulu sama ilmu kimia. Nah, yang terbesit dalam kata atau dalam benak kalian ketika mendengar kata kimia, itu pastikan kalian mendengar, oh itu bahayanya kimia, pasti berbahaya. Bahan kimia itu nggak alami. Bahan kimia itu bukan bahan herbal. Nah, tetapi sebetulnya ada nggak sih kimia di kehidupan kita? Nah, Ibu contohkan yang pertama, air yang kita minum. Air yang kita minum itu sebetulnya adalah bahan kimia. Air yang kita minum itu memiliki rumus kimia H2O atau hidrogen 2 oksigen. Kemudian yang kedua, udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup itu adalah oksigen atau O2. Kemudian setelah kita keluarkan, udara itu berubah menjadi CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian yang ketiga, nasi yang setiap hari kita makan. Di dalam nasi ternyata ada zat-zat kimia juga loh. Kalsium, iodin, fosfor, natrium, magnesium, kalium, seng, fosfor, dan selenium. Nah, ini semua ada dalam nasi yang kita makan. Jadi ternyata kimia itu banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, dari mana sih asalnya kimia atau ilmu kimia? Ternyata kimia itu berasal dari kata alkimia. Alkimia ini bahasa Arab, ya, yang artinya perubahan materi. Dan ilmuwan yang menemukan alkimia ini adalah Jabir Ibnu Hayyan. Nah, ini adalah ilmuwan Islam. Kemudian yang kedua, John Dalton. Mungkin kalian pernah mendengar ilmuwan ini. John Dalton ini dia yang menemukan teori atom, di mana dia mengatakan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, kemudian yang ketiga, di sini juga kita akan mengenal unsur. Unsur adalah partikel yang berisi satu jenis atom. Contoh yang tadi, atom oksigen, atom hidrogen, atom karbon, dan juga Fe. Nah, ini kita juga bisa disebut dengan unsur. Unsur oksigen, unsur hidrogen, unsur karbon, dan unsur Fe itu adalah unsur besi. Nah, apa sih materi? Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Pada intinya, hakikat ilmu kimia itu kita akan mempelajari rekayasa dari materi. Di antaranya, sifat dari materi, susunan dari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, yang pertama, kita contohkan susunan materi ini adalah 2 gelas air. Yang satu berisi air, yang tadi Ibu sebutkan rumusnya H2O. Yang kedua, Ibu isi dengan alkohol, yang rumusnya C2H5OH. Bentuknya sama tidak? Sama, bentuknya cairan. Dan wujudnya juga sama, terlihat jernih, tidak berwarna. Tetapi partikel penyusunnya itu berbeda. Air itu hidrogen dengan oksigen, sedangkan alkohol ada karbon, hidrogen, oksigen. Nah, ini jelas berbeda susunannya. Yang kedua, kemudian kita juga akan belajar struktur dari materi atau bentuk dari materi tersebut. Yang ketiga, ini ada juga perubahan materi. Nah, perubahan materi ini ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika seperti namanya, fisik yang terlihat oleh mata kita, atau wujudnya juga terlihat oleh mata kita. Contoh perubahan fisika yaitu peristiwa membeku, di mana yang tadinya wujudnya cair berubah menjadi padat.
Yang kedua, proses mencair. Kebalikannya, dari padat menjadi cair. Yang ketiga, proses menguap, di mana perubahan dari cair menjadi gas. Dan ada juga bentuk perubahan yang lain selain ini. Kemudian ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu juga disebut reaksi kimia. Biasanya perubahan kimia ini adalah perubahan yang akan membentuk zat baru. Contoh, besi yang berkarat itu berubah menjadi zat baru. Fermentasi susu atau susu yang sudah basi atau perubahan susu menjadi yogurt itu juga perubahan kimia. Kemudian perubahan minyak kelapa menjadi mentega dan banyak lagi perubahan kimia yang ada di sekeliling kita. Nah, kemudian setelah kita membahas materi, kita juga akan kenal dengan senyawa, di mana senyawa itu adalah kumpulan unsur yang berbeda. Contoh, unsur Na dan unsur Cl ketika bersatu dia menjadi senyawa. NaCl ini adalah rumus bumbu yang selalu kita gunakan untuk memasak. Rumus dari garam dapur, natrium klorida. Natrium klorida itu adalah bentuk dari senyawa. Kemudian bentuk wujud yang cair yang lain juga ada campuran. Campuran ada dua jenis, homogen dan heterogen. Contoh campuran homogen, larutan garam. Ya, campuran air dengan garam. Kemudian campuran heterogen biasanya campuran yang berbeda jenis. Contoh mentega. Mentega itu kan berasal dari susu, kemudian bahan-bahan yang lain, minyak, dan ini berubah juga dari padat tetapi dia bisa mencair. Begitupun juga dengan keju. Kita akan bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.